Shalom jemaat Tuhan, saya Amel. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai program dan acara yang akan tayang di Galilean Network. Program Ibadah Raya Minggu Galilea Community of Christ yang hadir setiap hari Minggu pagi agar kita tetap dapat beribadah selama berada di rumah. Tayang setiap hari Minggu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu memberikan persembahan dapat kirim melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Bagi setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa serta pelayanan konseling dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar Anda. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpuji nama Yesus Tuhan kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Shalom. Dimanapun kita berada, umat yang telah dipilih Tuhan, yang dikasih dengan kasih setia yang kekal, percayalah kita ada semua karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kita yang percaya. Amin. Bersama Galilea Community of Christ, naikkan syukurmu, naikkan pujian buat Tuhan, bersorak-sorai, nyatakan bahwa kita adalah kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yeah. Yesus Tuhan kita, Dia Bapa kita, Dia sahabat kita. Naikkan syukur pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kami nyatakan Tuhan bersama-sama, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Yesus, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Nyatakan buat Tuhan, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Kau sahabatku, berada di hidupku. Kau sahabatku selama-lamanya.
sahabatku, berada di hidupku selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, buat sahabat kita, buat Bapa kita yang baik, yang telah begitu mengasihi kita. Amin. Hari ini percayalah, oleh karena iman percaya setiap kita, Tuhan memberikan rohnya di dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun dunia di dalam kegelapan, bangsa-bangsa menuju kekelaman, tapi terang Tuhan terbit atas kita. Kemuliaan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Karena setiap kita telah menerima bagian yang terbaik. Kita telah menerima dengan iman kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kuat gagah kita. Percayalah semua karena kemurahan Tuhan. Mari biar setiap kita dimanapun kita berada, apapun kondisi kita hari ini, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan dengan iman percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Dia Bapa yang baik, Dia yang mengerti hidup kita, Dia yang memegang teguh janji dan sumpahnya bagi setiap kita. Walau gunung-gunung beranjak, bumi bergoncang, tapi kasih setia Tuhan terus nyata bagi setiap kita yang telah dipilihnya. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami Bapa, pengagungan kami bagi nama-Mu yang kudus, untuk kasih setia-Mu, untuk karya salib-Mu Tuhan Yesus. Di ibadah online minggu hari ini Bapa, kami percaya kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Biar iman kami kembali diteguhkan Bapa. Kami kembali diingatkan betapa Engkau mengasihi setiap kami. Dan biar kami gantungkan hidup kami kepadamu Yesus. Haleluya. Kami nyatakan Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sekali lagi bersama-sama dengan iman nyatakan buat Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami.
pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, oh Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dengan iman kami, angkat tangan kami nyatakan, Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Oh Tuhan, di hidupku tak tergoncangkan Bapa, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah Yesus, Kau tetap Allah. Yang tak tergoncangkan Tuhan, hanya Engkau
setiamu, Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan selamanya. Oh haleluya. Sebab semua karena anugerah-Mu, kami naikkan pujian hanya bagi-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Kudus nama-Mu, kudus Engkau, oh Tuhan. Di tahta kasih karunia-Mu kami datang menyembah Bapa, dan kami percaya kami menerima kasih karunia demi kasih karunia hanya oleh nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau sembah Engkau Tuhan, selama ada nafas di hidup kami. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Tinggikan nama-Mu Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh Yesus, Yesus kekuatan. Haleluya. Yesus kekuatan. Kami nyatakan Tuhan, Yesus kekuatan di hidupku. Tak pernah berhenti kami mengucap syukur atas semua kebaikan yang Engkau berikan pada kami.
Engkau telah menyelesaikan pekerjaanmu yang sempurna, karya yang terindah di atas kayu salib. Bahkan kini Engkau telah memberikan kepada kami Roh-Mu untuk menjadi penghibur dikala kami sedang susah, menjadi penolong bagi kami untuk supaya kami bisa melakukan semua yang terbaik bagi kami, dan selalu mengingatkan kami supaya kami bisa mengingatkan semua yang pernah Engkau lakukan, semua yang terbaik buat kami. Dan Engkau telah memberikan damai sejahtera-Mu buat kami semua. Damai sejahtera yang Engkau berikan tidak sama seperti yang damai sejahtera yang dunia telah berikan kepada kami. Sebab yang diberikan dunia sifatnya adalah sementara. Tetapi damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami adalah kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau datang sujud menembah di hadapan-Mu. Kami mau duduk diam untuk mendengar dan menerima yang terbaik yang tidak pernah akan diambil daripada kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, hidup kami akan diubahkan, hidup kami akan disempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom. Jumpa kembali dalam siaran online. Dan saya selalu berdoa agar Anda, dimanapun Anda berada, Anda semua selalu sehat-sehat, baik-baik saja dalam segala hal. Supaya di hari yang indah ini kita sama-sama bisa mendengarkan firman-Mu, agar hidup kita lebih dikuatkan dan bisa diubahkan. Anda siap untuk diberkati? Katakan bersama saya, aku orang yang paling disayang sama Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar. Boleh kita belajar hari ini? Anda tentu saja ingin tahu apa yang hari ini kita bicarakan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang damai sejahtera. Tetapi Anda harus tahu, damai sejahtera yang kita akan bicarakan bukan damai sejahtera yang menurut dunia ini berikan. Tetapi damai sejahtera yang menurut surga. Siapa yang mau hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera dari surga? Halo? Siapa yang mau? Terimalah. Haleluya. Nah, kalau kita melihat kehidupan daripada Yesus, selama dia ada di dalam dunia ini, Yesus adalah orang yang sangat tenang, full of rest. Dia damai sejahtera. Yesus tidak pernah tergopoh-gopoh, dia tidak pernah terburu-buru sekalipun di sekelilingnya musuhnya begitu banyak. Tapi Yesus tetap tenang. Bahkan Yesus masih punya waktu untuk Nikodemus. Yesus punya waktu untuk Sakeus. Dan Yesus masih punya waktu untuk membangkitkan orang yang mati. Haleluya, luar biasa bukan? Yesus begitu tenang. Yesus lemah lembut. Tetapi kalau Yesus mengatakan aku lemah lembut, jangan berpikir bahwa Yesus seperti perempuan. Tidak. Bahkan Yesus pernah menjadi seperti seorang satpol PP di depan bait Allah. Semuanya dibalikin ketika Yesus mengusir orang-orang yang berdagang di depan bait Allah. Jadi Yesus itu sangat luar biasa. Di satu sisi ketika Yesus baik, bukan berarti dia lembek. Ketika Yesus keras, ia tidak sembarangan keras. Kalau kita bisa memperhatikan hidupnya Yesus, Yesus hanya menggunakan kata-kata yang tajam kepada orang-orang Farisi. Yesus tidak pernah mengatakan kata-kata yang tajam kepada perempuan yang kedapatan berzina, seorang pemungut cukai. Yesus hanya menggunakan kata-kata yang tajam kepada orang-orang Farisi yang sombong, tinggi hati, dan arogan.
Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi, ular beludak, kuburan lah. Luarnya saja putih, tetapi dalamnya adalah tulang belulang. Haleluya. Anda bisa bayangkan Tuhan marah kepada mereka. Jadi, kalau Yesus keras, Yesus tidak sembarang keras. Jadi kalau Yesus baik juga, bukan berarti Yesus lembek. Yesus pernah mengatakan, kalau ada yang suruh kamu berjalan 1 mil, kamu berjalan 2 mil. Kenapa demikian? Karena pada saat itu, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan biasanya, bangsa Romawi kalau mau menghukum orang Israel, dia akan menyuruh mereka membawa barang-barang mereka berjalan sejauh 1 mil. Nah, setelah orang Israel berjalan 1 mil, orang Israel yang akan berkata kepadanya, bolehkah saya bawa lagi 1 mil? Nah, kalau demikian yang terjadi, siapa yang mengambil kontrol di sini? Orang Israel dong. Karena orang Romawi punya cuma 1 mil. Setelah selanjutnya, perjalanan selanjutnya, orang Israel yang mengambil kontrolnya. Nah, jadi maksud Yesus berkata demikian adalah jangan biarkan kejahatan mengambil alih hidup kita. Justru kita yang harus mengambil alih situasinya. Tentu saja Anda bertanya, tapi bagaimana caranya dong Pak? Sederhana. Atasi kejahatan dengan kebaikan. Jadi jangan merespon kejahatan di sekitar kita kalau sedang terjadi sesuatu di sekitar kita. Tetapi sebaliknya, dengan perkataan, dengan keberadaan kita, dan urapan yang kita miliki. Kita ubah atmosfernya. Kita yang kontrol situasinya. Jangan hanya pasrah menerima keadaan orang yang mengambil alih hidup kita. Yesus tidak pernah membiarkan orang-orang Farisi mengambil alih hidupnya Yesus. Jadi, Yesus berjalan bukan dalam damai sejahtera dunia. Bukan. No, worldly peace. Tetapi Yesus berjalan dalam damai sejahtera menurut surga. Heavenly peace. Jadi inilah Yesus kita. Bisakah kita menjadi sama seperti Yesus? Bisa. Bisa? Wow, bisa. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Dia yang ada di dalam kita, yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepada kita, supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Kita bisa membaca dalam firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi dikatakan Bapa oleh kepadanya, aku memberikan penghibur. Nah, kalau kita baca di ayat 16-nya dikatakan penolong. Nah, penghibur, penolong yang diberikan Bapa, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Kalau dibilang segala, semuanya, segala sesuatu kepada kita. Untuk mengingatkan kita semua yang pernah Yesus katakan. Haleluya. Nah, kalau Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu, kebanyakan orang akan berpikir bahwa Roh Kudus hanya mengajarkan apa yang ada di Alkitab.
Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Yang namanya segala sesuatu bukan hanya tentang Alkitab, tetapi lebih daripada itu, Roh Kudus juga akan mengajarkan bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, bagaimana kita menjadi seorang suami yang baik, bagaimana kita menjadi seorang istri yang baik. Dan Roh Kudus juga akan mengajarkan kita bagaimana caranya supaya kita tetap sehat. Kita akan diberikan hikmat supaya kita selalu sehat. Roh Kudus juga akan mengajarkan apa saja yang kita butuhkan dalam hidup ini. Karena Alkitab mengatakan seberapa banyak yang akan Roh Kudus ajarkan, segala sesuatu. Jadi segala sesuatu adalah semuanya. Haleluya. Udah bisa ngerti? Nah, Roh Kudusnya mengajarkan segala sesuatu. Dan Roh Kudus mengingatkan apa saja yang pernah Yesus katakan. Kemudian Yesus berkata di ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, yaitu damai sejahtera tidak seperti yang diberikan dunia ini kepadamu. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, kata damai sejahtera di sini bukan hanya sekedar berarti peace of mind, tetapi damai sejahtera yang ada dalam pikiran kita. Tetapi damai sejahtera di sini, menurut Alkitab versi King James, diterjemahkan peace. Di dalam bahasa Ibrani, menerjemahkan shalom. Bahasa Yunani menerjemahkan irene, yang artinya health, prosperity, peace. Jadi, kalau Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, artinya kesehatanku, kekayaanku, dan damaiku ku berikan kepadamu. Itu sebabnya kabar baik buat kita. Kenapa? Kalau Yesus memberikan damai sejahteranya kepadamu, maka kita akan memiliki kesehatan yang sempurna. Kita akan memiliki kekayaan yang luar biasa, karena Dia memang yang punya, pemilik dunia ini. Dan juga kita akan memperoleh damai sejahteranya. Haleluya. Maka kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Haleluya. Sebab kita memperoleh damai sejahtera yang sama seperti yang Yesus miliki. Terima kasih Tuhan. Tetapi ada satu hal di sini yang Yesus minta dari murid-muridnya. Yesus berkata, jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Jadi Yesus berkata, jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Jadi satu-satunya yang Yesus minta dari murid-muridnya adalah jangan gelisah dan jangan takut. Dengan kata lain yang harus kita jaga adalah jangan sampai hati kita gelisah. Dan jangan sampai kita merasa takut. Di sini ada dua hal yang penting, yaitu gelisah dan takut. Kenapa keduanya, gelisah dan takut? Yesus berkata, jangan. Sebab terkadang ya, bukan hal-hal yang atau masalah-masalah yang besar saja yang membuat kita gelisah atau takut. Terkadang masalah-masalah kecil juga bisa membuat kita gelisah dan takut. Apalagi di akhir-akhir ini kalau kita membaca koran, kita menonton televisi, mendengar berita-berita tentang COVID-19 yang sangat menghantui hati, pikiran, emosi, semuanya. Bahwa di sana banyak yang terkena penyakit COVID, di sana banyak yang mati, di sini begini, di situ begitu. Semuanya ini akan membuat kita menjadi gelisah dan takut. Kapan ya? Waduh, kalau saya kena bagaimana ya? Waduh, beginilah, begini. Akhirnya semua ketakutan ini akan membuat kita menjadi stres.
hidup kita akan menjadi kacau balau. Jadi, kalau hatimu gelisah, kita katakan, ingat perkataan Yesus. Jangan gelisah hatimu dan jangan gentar. Maka waktu kita mengingat perkataan itu, perkataan ini akan membebaskan kita. Karena ada kuasa di balik perkataan Yesus. Jadi kita harus belajar mengingat ayat ini. Kita harus merenungkan baik-baik perkataan ini. Setiap kali kita gelisah, setiap kali kita gentar, perkatakan ayat ini. Jangan gelisah dan jangan takut. Luar biasa. Hati kita akan taat pada perkataan Yesus. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjaga yang ada di dalam hati kita. Betul? Apapun yang terjadi di luar sana, itu Tuhan yang jaga. Jadi kalau ada berita tentang COVID di sana sini berbahaya, kita harus jaga hati kita. Tetap tenang. Sebab kalau kita gelisah, kita akan mengalami penurunan imunitas. Sehingga kita tidak akan ada punya kekuatan untuk melawan virus yang akan menyerang kita. Tetapi kalau kita tenang, kita percaya, kita kuat, imunitas tubuh kita akan kuat sehingga kita akan terhindar dari COVID-19. Demikian yang ingin Tuhan beritakan kepada kita. Urusan di sana ada COVID banyak, di luar kita itu urusan Tuhan. Yang penting kita tahu diri, kita punya hikmat, berjaga, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Maka hati kita harus kuat, tidak boleh ada gelisah dan tidak gentar. Maka percayalah, Anda akan dibebaskan. Haleluya. Katakan, aku percaya Tuhan. Haleluya. Nah, damai sejahtera yang tergantung dari luar, iblis yang akan mengontrolnya. Dan itu yang akan membuat kita jadi susah. Tetapi bagi kita, yang bisa kita lakukan adalah menjaga, mengontrol hati kita sendiri. Sebab yang bisa mengontrol hati kita adalah diri kita sendiri. Sehingga kita bisa mengatasi, berjuang, tetap hidup tenang, menghadapi masalah persoalan yang terjadi. Nah, di dalam Amsal 4 ayat 20-23 dikatakan demikian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jangan sampai semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena dari situlah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Nah, firman Tuhan adalah kesembuhan bagi tubuh saudara dan saya. Tahukah Anda bahwa obat-obatan yang kita minum yang diberikan dokter, di satu pihak adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit. Tetapi dia juga punya efek sampingan yang bisa berbahaya bagi sakit yang lain. Betul? Tetapi kabar baik bagi kita. Apa itu? Ada satu obat yang dapat memberikan kita kehidupan dan kesehatan bagi seluruh tubuh kita. Obat apakah itu? Wow, Anda mau? Itulah firman Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini kita tahu bahwa kita punya obat yang super luar biasa, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan berdiri di depan kita dan berkata, kemudian Tuhan berkata, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, jangan sampai menjauh daripadaku. Sesungguhnya Tuhan mau memberitahukan kita segala sesuatu yang bisa menjadi pegangan dalam hidup kita, supaya kita bisa tetap sehat. Nah, mungkin Anda bertanya,
Apa itu Tuhan? Perkataan apa yang ingin Tuhan katakan? Betul? Nah, Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apa itu? Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kata jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, kalau dalam bahasa aslinya, itu diterjemahkan menjadi above all that you guard your heart. Dengan kata lain, di antara semua yang harus kita jaga di dalam hidup kita adalah jagalah hati kita. Bukan jagain saingan kita, liatin sini apa yang dia lakukan, bukan ngawasin istri kita, bukan ngawasin suami kita, entar-entar telepon, entar-entar SMS, lu ada di mana lu? Lagi ngapain lu? Lagi bikin apa? Ini, itu, telepon sana, ini. No. Kenapa? Bukan itu. Di antara semuanya, Tuhan katakan, jagalah hati kita. Urusan yang di sana, urusan yang lain, Tuhan yang akan jaga buat saudara dan saya. Haleluya. Nah, pastikan ada damai sejahtera di dalam hati kita. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Anda bisa tahu ya, ada suatu cerita, ada orang yang tidak pernah periksa ke dokter seumur hidupnya. Dan ketika dia diperiksa dokter, hasilnya luar biasa. Tekanan darah tinggi sekali. Kolesterolnya juga tinggi. Dan sebelumnya orang ini tidak tahu. Dia nggak pernah periksa dokter. Apa yang dia tahu? Nah, waktu dokter periksa, dokter lihat hasilnya, dokternya mengatakan, wow, seharusnya kamu itu sudah mati 10 tahun yang lalu. Wah, luar biasa. Dan Anda tahu, orang itu sebetulnya dia juga nggak tahu. Bahkan keluarganya mengatakan, dia orangnya sih hidupnya happy-happy aja. Dia selalu ceria, tidak pernah marah-marah. Kalau ada masalah dia juga santai-santai saja. Dan kalau ada orang yang bikin salah kepadanya, dia bisa memaafkan orang. Dia itu adalah orang yang selalu bisa memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Hatinya tenang, ada damai sejahtera. Nah, dia punya darah tinggi, dia punya kolesterol tinggi, tetapi dia tidak pernah kena serangan jantung. Kenapa? Karena sesungguhnya ada damai sejahtera di hatinya. Itulah, dan dia selalu bisa menjaga, mengontrol hatinya, mengontrol emosi. Luar biasa kan? Nah, kemudian ada salah satu universitas di Amerika mengadakan percobaan. Mereka bikin riset untuk mencoba mencari tahu masalah ini. Mereka mengadakan riset terhadap 2 kelompok babi. Mereka menyuntik kedua kelompok babi ini dengan cairan kimia yang bisa membuat arteleri pembuluh darahnya yang menuju ke arah jantung itu tersumbat. Sehingga bisa menciptakan serangan jantung. Luar biasa. Nah, kemudian kedua kelompok babi ini ditempatkan di 2 lingkungan yang berbeda. Satu kelompok ditempatkan di satu lingkungan yang tenang, dipasang musik klasik, dikasih aroma musik, aroma terapi yang enak gitu. Yang satu kelompok ditaruh di tempat yang agak beribut, berisik, bahkan ditaruh anjing, serigala yang bisa menggonggong, mengganggu, dipasang musik yang keras, sehingga membuat mereka menjadi stres. Kelompok yang pertama, di sana mereka merasa ada damai. Dibikin sedemikian rupa supaya ada damai sejahtera. Tapi damai yang mereka terima hanya damai menurut ukuran dunia.
bukan damai sejahtera yang dari surga. Di satu kelompok dibikin suasananya agak sedikit berantakan. Nah, Anda tahu apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, mereka melihat hasilnya. Dan yang terjadi adalah babi-babi yang ada di kandang yang membuat mereka stres, mereka mati satu persatu. Satu persatu mereka stres, mereka mati. Walaupun tidak dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan di kelompok pertama, babi-babi yang di kelompok pertama yang mereka mendengar suara musik yang santai, tenang, ada damai di sana, itu mereka bisa hidup lebih lama. Luar biasa ya. Ya, tentu saja itulah hasil tes yang mereka dapatkan. Nah, mungkin saja tidak jauh-jauh kalau misalnya nih, kita lagi nonton sinetron di rumah, lagi putar televisi, atau di televisi ada adegan orang yang marah-marah, bikin kaget begitu. Yang membuat yang saudara orang tua kita di samping yang lagi sakit bisa kena serangan jantung. Waduh, bahaya, bisa terjadi. Tetapi katakan dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan ada serangan jantung bagi saudara semua yang menyaksikan acara pada hari ini. Tuhan memberkati dan menjaga, melindungi Anda semua. Haleluya. Tuhan kita betul-betul baik buat kita. Haleluya. Jadi, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Dengan kata lain, jangan biarkan hati kita gelisah dan gentar. Karena dari sini akan terpancar kehidupan dan kesehatan bagi seluruh tubuh kita. Kalau kita ada darah tinggi, ada kolesterol, ya kita tetap berhikmatlah. Jaga makan, jangan makan sembarangan. Jangan makan yang asin-asinan. Jangan makan yang berlemak. Ya kita harus berhikmat. Pakai juga akal sehat kita. Tetapi lebih daripada itu, jagalah hati kita. Haleluya. Lebih daripada itu, jagalah hati kita. Jadi apa yang harus kita lakukan setiap kita bangun pagi? Kalau ada sesuatu yang membuat kita menjadi gelisah, waduh, sebentar gue mesti gimana ya? Waduh, saya ini udah gak ada kerjaan nih. Waduh, gue begini. Aduh, ingat perkataan Tuhan Yesus. Jangan gelisah dan jangan gentar. Ya saya bisa mengerti ya. Semua orang pasti punya titik batas gelisahnya. Titik batas gentarnya. Tetapi kita jangan membiarkan itu. Pastikan selalu ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, orang bilang begini, kalau kita lagi susah, sekalipun kita menjual rumah kita tukar dengan rumah lebih kecil. Sisa oke lah. Yang penting kita ada kesulitan, kita bisa hidup, kita bayar utang kita. Jangan sampai kita bermasalah. Nggak ada masalah. Yang penting tetap ada damai sejahtera di hati kita. Tuhan pasti akan menggantikan semua yang terhilang. Misalnya nih, saya tadinya punya mobil 2 biji nih. 1 Mercy, 1 Kijang. Tapi Anda kan tahu situasi sekarang lagi susah nih. Lagi dengan tak adanya COVID, kerjaan jadi susah. Cari uang susah, kerja ini biaya pengeluaran tetap banyak. Apa yang harus saya lakukan? Saya mesti utang kiri kah? Mesti utang kanan kah? No, kalau perlu jual aja mobilnya dah. Saya jual, saya punya mobil Mercy, biarin saya pakai mobil Kijang buat apa? Emangnya gengsi? Gengsi bisa bikin Anda kenyang. Gengsikah Anda bisa membuat Anda hidup damai? No, nggak masalah. Yang penting saya nggak ada utang sama lu dah. Orang bilang, gua mau makan apa, yang penting saya happy. Betul? Jadi, sekali lagi, yang penting
apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita rasakan di dalam hidup kita adalah jagalah hati kita supaya kita ada damai sejahtera. Atau misalnya nih, bagi anak-anak muda yang masih pacaran nih, tapi yang belum bernikah ya, yang masih pacaran. Ini cuma konteks yang masih pacaran, belum pernikahan. Kalau Anda lagi pacaran, kemudian Anda merasa dalam hubungan Anda sehari-hari ternyata banyak hal-hal yang tidak ada kecocokan. Dia selalu melecehkan Anda, dia suka pukul, dia suka marah, suka ribut, suka cekcok, sehingga Anda merasa tidak ada damai di dalam hati. Lebih baik ya putusin aja lah. Paling-paling Anda cuma menangis 2-3 bulan, betul? Setelah itu kita bisa tertawa lagi, kita bisa happy, bebas selama-lamanya. Tapi kalau yang sudah menikah nggak boleh loh ya. Ini cuman ilustrasi aja buat anak-anak muda. Kenapa? Sebab sekali lagi yang paling penting di dalam hidup ini, kita harus bisa merasa dan menciptakan damai sejahtera di dalam hidup kita. Anda masih ingat tentang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun? Masih ingat? Kita baca dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya dan melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Haleluya. Jadi di sini diceritakan ada seorang perempuan yang telah 12 tahun pendarahan. Dia ada di dalam keadaan yang putus asa. Hartanya sudah habis karena berobat sana sini, tapi tidak pernah sembuh. Bukan keadaannya makin membaik, tetapi malah semakin buruk. Nah, Alkitab mengatakan bahwa perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Menurut Anda, kira-kira, apakah yang didengar perempuan ini tentang Yesus? Apakah perempuan ini mendengar kalau ada orang berdosa, maka Yesus berkata, "Kalau kamu dosa, kamu jangan mendekat kepadaku"? Betul? Tidak. Perempuan ini pasti telah mendengar bahwa Yesus adalah orang yang penuh dengan belas kasih. Yesus penuh dengan kemurahan. Yesus powerful. Perempuan ini berkata, "Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh." Waduh, luar biasa imannya ya. Alkitab mengatakan bahwa saat itu juga
sembuh. Luar biasa. Kemudian Yesus berhenti dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Wah. Kemudian perempuan itu tersungkur di depan Yesus. Dia memberitahukan segala sesuatunya dengan tulus. Kemudian Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Nah, di sini ada hal-hal yang menarik yang bisa kita baca dan kita pelajari. Dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Kalau kita lihat terjemahannya dalam bahasa aslinya adalah go into peace. Dengan kata lain, Yesus mengatakan kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hiduplah di dalam damai sejahtera. Haleluya. Menarik sekali kan? Perempuan itu sudah sembuh. Seketika itu juga dia sembuh. Ketika dia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga menjadi sembuh. Kemudian Yesus menyuruh perempuan itu hidup di dalam damai sejahtera. Setelah itu Yesus mengatakan lagi, dan sembuhlah dari penyakit. Kenapa? Kenapa demikian? Karena sesungguhnya banyak penyakit yang disebabkan karena orang-orang tidak hidup di dalam damai sejahtera. Mereka selalu hidup stres, pusing kepala, tidak ada istirahat, pusing, dan di hatinya tidak ada damai. Tidak ada damai sejahtera. Hidupnya gelisah tiap hari begitu. Nah, Anda bayangkan kalau orang stres, dia nggak bisa tidur, nyenyak. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit, bukan? Nah, jadi akar penyakit dari perempuan ini adalah karena tidak ada peace, tidak ada damai sejahtera di hatinya. Itu sebabnya Yesus mengembalikan dia kepada akar permasalahannya. Stay in peace. Go into peace. Nah, stay in peace itu jadilah sembuh. Apapun yang orang katakan tentang kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tetaplah ada di dalam suatu keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Maka kita akan selamat. Betul? Ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus, perempuan itu berkata, asal ku jamah jubahnya, aku menjadi sembuh. Nah, terjemahan bahasa Yunaninya di sini, sembuh artinya sozo, artinya heal, sembuh. Sedangkan di ayat 34 Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Nah, kata sembuh di sini dalam bahasa Yunani terjemahannya adalah hugis, yang artinya whole, sempurna. Jadi ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus, level pengharapannya dia cuma bilang, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Tetapi lebih daripada itu, Yesus memberikan lebih kepada perempuan itu, yaitu kesempurnaan. Jadi dia bukan cuma sembuh, tetapi sembuh secara sempurna. Luar biasa. Yesus tidak pernah memberikan kepada kita apa yang kita minta. Cuman sekedar yang kita minta. Tetapi Yesus memberikan kepada kita lebih daripada apa yang kita minta. Apa yang kita doakan. Luar biasa. Ketika kita meminta kesembuhan kepada Yesus, Dia memberikan kesembuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Ketika kita meminta pekerjaan kepada Yesus, Yesus bukan hanya memberikan kita pekerjaan, tetapi Yesus memberikan juga kita jabatan. Kita tidak menjadi ekor,
tetapi menjadi kepala. Luar biasa. Itulah kehebatan Tuhan kita. Ketika kita meminta sesuatu, Dia bahkan memberikan lebih daripada yang kita minta. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita baik. Haleluya. Katakan di kiri kananmu, Tuhan kita, Tuhan yang baik. Nah, ada satu rahasia di sini yang kita pelajari bersama dari awal sampai di akhir ini, yaitu pesan yang bisa saya sampaikan kepada saudara semua, dimanapun Anda berada, siapapun Anda. Ciptakan atmosfer damai sejahtera di dalam hidupmu. Dimanapun Anda berada berada di rumah, Anda berada di kantor, Anda berada di tempat manapun Anda berada, bahkan Anda berada dalam mobil sekalipun, ciptakan damai sejahtera di dalam situasi dan keadaan hidup. Jadi kalau Anda ada damai sejahtera di dalam mobil, sekalipun orang klakson, orang marah, ini santai aja. Anda jangan dikuasai oleh keadaan di luar, tetapi jagalah hati kita. Kita tetap hidup di dalam damai sejahtera. Sebab dari dalam sini akan terpancar kehidupan yang akan memberikan kita kesembuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Yang memberikan kesembuhan yang sempurna bagi seluruh tubuh kita. Dan bukan hanya itu saja. Apa yang terhilang oleh keadaan situasi saat ini, semuanya akan dipulihkan kembali berlipat kali ganda. Haleluya. Puji Tuhan kita. Haleluya. Anda belajar sesuatu di hari yang indah ini? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Kau sungguh Bapa yang sangat baik. Engkau telah mengajarkan supaya kami jangan gentar dan jangan gelisah. Agar kami bisa melewati hari-hari ini dengan penuh damai sejahtera. Bahkan Engkau selalu mengajari kami suatu rahasia yang sangat luar biasa di dalam hidup ini. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Biarlah damai sejahtera ada di dalam hidup kita. Sebab dari sinilah terpancar kehidupan. Dan dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya hari ini, Tuhan bukan saja memberikan Anda sehat sempurna, bahkan Dia memberikan Anda kekayaan. Dia akan menggantikan semua yang hilang di dalam hidupmu berlipat kali ganda. Dan Anda akan selalu berada di dalam damai sejahtera. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kini tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan memberitakan kematian Tuhan atas kehidupan kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk seperjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Saya mengundang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan untuk supaya kita bisa bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Kalau Anda bisa menyediakan elemen perjamuan kudus di rumah masing-masing, ada roti atau anggur, kita bisa mempersiapkan. Nah, saya mengundang Bapak Ibu yang terhormat,
yang terkasih dalam Tuhan untuk bisa kita bangkit berdiri. Firman-Nya mengatakan barang siapa yang makan tubuhnya dan minum darahnya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang tidak ada sakit-sakitan, hidup tidak ada penderitaan. Soelai. Hidup yang dimiliki Tuhan di dalam surga. Kita yang menyatu dengan tubuhnya, menyatu dengan darahnya, hidup kami akan diubahkan, hidup kami akan disempurnakan. Mari kita berdoa, angkat rotinya saja dulu. Dengan iman kita berdoa bersama. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, yang menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuhmu tertikam, tertombak, engkau hancur-hancuran di atas kayu salib. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua sakit penyakit kami. Kalau engkau sudah menanggung semua sakit penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di tubuh kami. Oleh bilur-bilurmu, semua sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat anggur ini bersama, dengan iman kita berdoa. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Yang kedua, darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Janji firman-Nya ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah-Nya, kita ada di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Inilah waktu yang terbaik untuk kita berdoa, memohon apa yang menjadi keinginan kita. Percaya Tuhan pasti mengabulkan. Bagi yang ada minyak di rumah, kita akan mendoakan minyak bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, inilah minyak urapan. Sesuai firman-Nya Markus 6 ayat 12-13, setiap minyak yang keluar dari botol ini adalah minyak urapan, punya kuasa untuk mengusir setan, punya kuasa ilahi untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dioleskan di tubuh orang yang sakit disembuhkan. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, inilah minyak urapan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami
di mana kami serahkan semua, siapapun dia di hari ini yang sedang ikut bersama di dalam ibadah pada hari yang indah ini. Dimanapun mereka berada, kami percaya Kau telah melihat mereka satu persatu. Kau akan menjamah mereka satu persatu. Kau akan memberikan kelegaan kepada mereka yang berbeban berat. Engkau berikan mereka kelegaan. Kau akan mengurapi mereka. Kau akan memberikan yang terbaik di dalam hidup mereka. Sebab Engkau telah meninggalkan damai sejahtera-Mu buat kami semua, anak-anak yang Engkau kasihi. Damai sejahtera yang Engkau tinggalkan tidak seperti yang dunia berikan. Sebab yang dunia berikan hanya bersifat sementara. Tetapi damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami semua adalah damai sejahtera yang kekal. Damai sejahtera yang memberikan kami kesehatan yang sempurna di dalam hidup kami. Damai sejahtera yang memberikan segala kelimpahan di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam hidup kami. Dan damai sejahtera-Mu memberikan kedamaian di dalam hati kami. Sehingga kami tidak perlu takut dan gentar. Sebab dari dalam sinilah akan terpancar kehidupan. Haleluya. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang tercinta. Biarlah damai sejahtera-Mu ada di dalam negara ini. Sehingga negara ini menjadi negara yang aman, tentram, damai, sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu di hari yang indah ini. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera-Nya yang tidak terbatas di dalam hidup-Mu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan shalom. Shalom dalam keluarga-Mu, shalom dalam rumah tangga-Mu, shalom dalam usaha bisnis pekerjaan-Mu. Shalom buat studi anak-anak-Mu. Shalom buat kesehatan-Mu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari arah Bapa di surga dalam persekutuan dengan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali. Maranatha, menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar firman Tuhan telah disampaikan, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka berakhirlah ibadah online untuk hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.